Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Ranisha Putra, kelas 6B. Akan menceritakan kisah pahlawan nasional kemerdekaan, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo alias Sutomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya, Jawa Timur pada 3 Oktober 1920. Sang ayah bernama Kartawan Trito Wijojo pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pegawai di perusahaan ekspor-impor Belanda. Sedangkan ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Sutomo kecil mengenyam pendidikan di sekolah rakyat di Surabaya atau biasa disebut HIS, Holland Include School, yang berbahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah Mirwit Gebreid Leger Onderwijs, Mulo di Surabaya. Bung Tomo adalah sosok yang selalu dikenang saat peringatan Hari Pahlawan. Melalui orasi-orasinya yang berapi-api di radio pemberontak yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI), Sutomo terus menggelorakan dan menyemangati pejuang agar terus berjuang pantang menyerah dalam melawan pasukan sekutu. Sepanjang hidupnya, Bung Tomo adalah tokoh yang bersikap kritis terhadap dua presiden. Kepada Presiden pertama RI, Soekarno, ia mengkritik kebijakan Soekarno yang gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia juga mengkritik kehidupan pribadi Presiden terkait pernikahan. Padahal sebelumnya ia terbilang dekat. Sementara kepada Presiden kedua RI, Soeharto, ia kerap memprotes dan mengkritik kebijakan-kebijakan Orde Baru. Padahal sebelumnya ia mendukung Orde Baru dalam memberantas PKI dan komunisme di Indonesia. Puncaknya ketika ia memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto dalam setiap pidatonya. Sifat kritisnya itu membawanya ke penjara dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Sesuai prosedur, jenazah Bung Tomo harusnya dikebumikan di Arab Saudi. Namun berkat dorongan dari keluarga dan bantuan sejumlah pihak termasuk pemerintah, maka muncul inisiatif untuk memulangkan jenazah Bung Tomo ke tanah air. Setelah 4 bulan kematiannya, jenazah Bung Tomo berhasil dibawa ke tanah air pada 3 Februari 1982. Jenazah Bung Tomo dibawa ke Surabaya untuk kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel Rejo sesuai dengan permintaannya ketika masih hidup. Jenazah ini disemayamkan dengan upacara militer. Nah, daftar penghargaan yang dimiliki oleh Bung Tomo adalah Satya Lencana Kemerdekaan, Bintang Gerilya, Bintang Veteran RI, Gelar Pahlawan dari GIPI Ansor pada tahun 2007, dan Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2008. Demikian penjelasan tentang kisah pahlawan nasional kemerdekaan yaitu Bung Tomo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.